Film ini mengangkat cerita yang beredar di masyarakat tentang sisi gelap di balik proyek-proyek besar, termasuk pembangunan jembatan Surabaya-Madura atau Suramadu, yang sejak lama kerap dikaitkan dengan kisah-kisah mistis dan tumbal manusia. Lewat trailer perdananya, Tumbal Project tidak hanya menawarkan teror visual, tetapi juga membawa lapisan cerita yang emosional. Film ini menyoroti kisah keluarga yang terus menunggu kabar orang terdekat yang hilang, tanpa pernah mendapat kepastian dan tanpa pernah bisa menguburkan mereka dengan layak. Tema kehilangan menjadi salah satu kekuatan utama dalam film ini. Di tengah suasana mencekam dan misteri yang perlahan terbuka, Tumbal Proyek menghadirkan rasa duka yang dekat dengan kehidupan banyak orang. Penantian, luka batin, dan ketidakpastian menjadi bagian penting yang membangun emosi cerita. Film ini juga memadukan unsur horor, misteri, dan drama emosional dalam satu alur yang saling menguatkan. Teror yang muncul tidak berdiri sendiri, tetapi tumbuh dari cerita manusia yang penuh trauma dan kehilangan. Karena itu, Tumbal Proyek hadir bukan sekadar sebagai film horor, tetapi juga sebagai kisah tentang keluarga, harapan yang tertahan, dan luka yang belum selesai. Dengan premis yang dekat dengan cerita tutur di tengah masyarakat, Tumbal Project mencoba membawa mitos ke layar lebar dalam bentuk yang lebih dramatis dan sinematis. Film disutradarai Zero Point tersebut menceritakan misteri hilangnya 21 pekerja di proyek pembangunan. Yuda bersama adik dan ibunya berusaha mencari kebenaran akan kematian ayahnya di tempat konstruksi itu. Berikut detik sumut sajikan sinopsis dan pemeran film Tumbal Project yang dibintangi Kesha Alvaro. Sinopsis film Tumbal Project. Film Tumbal Project mengangkat tentang mitos Tumbal Project, yakni misteri praktik tumbal demi kelancaran proyek pembangunan. Sekelompok pekerja mengerjakan proyek jembatan terbesar yang menghubungkan dua wilayah. Baca artikel Detik Sumut, sinopsis dan pemeran film Tumbal Project dibintangi Kesha Alvaro. Selengkapnya http://www.detik-2-berita-sumut-the strip.delapan empat tujuh tujuh delapan empat satu Strip dan strip pemeran strip film strip tumbal strip project strip dibintangi strip Kesha strip Alvaro. Proyek besar itu bertempat di lokasi terpencil yang ternyata menyimpan rahasia kelam. Selama pengerjaan proyek tersebut berlangsung, nyawa demi nyawa menghilang dan muncul kejadian yang tak bisa dijelaskan secara logika. Ada yang mengalami penampakan, mendengar suara misterius, sampai kecelakaan kerja tidak terelakkan. Seorang pemuda bernama Yuda kemudian nekat menyusup ke dalam perusahaan konstruksi tempat ayahnya meninggal dunia. Baca artikel Detik Sumut, sinopsis dan pemeran. Film Tumbal Project dibintangi Kesha Alvaro. Selengkapnya http://www.detik-2-sumut-the-strip-8477841 Sinopsis strip dan strip pemeran strip film strip Tumbal Proyek dibintangi Kesha Alvaro. Sebelum sang ayah tewas, Yuda diberitahu bahwa ayahnya kerja di sana dan mengalami kecelakaan kerja. Namun Yuda justru curiga bahwa kematian ayahnya yang misterius adalah bagian rangkaian peristiwa yang sengaja ditutupi. Saat Yuda berusaha mengungkap kebenaran di balik proyek itu, dia lantas melibatkan adik dan ibunya. Ancaman penuh ketegangan yang semakin nyata kerap berdatangan yang membuat mereka harus mampu menyelamatkan diri. Baca artikel Detik Sumut, sinopsis dan pemeran film Tumbal Proyek dibintangi Kesha Alvaro. Selengkapnya http://www.detik-detik-the-strip.the-strip.the-strip.the-strip.the-strip.the-strip.the-strip.the-strip sinopsis strip dan strip pemeran strip film strip Tumbal Proyek dibintangi Kesha Alvaro. Berikut merupakan daftar pemain film Tumbal Project 2026. Kalista Arum sebagai Laras, Kesha Alvaro sebagai Yuda, Karina Suwandi sebagai Martha, Edward Manalu sebagai Sutomo, Fuad Idris sebagai Mbah Tarmo, Agus Firmansyah sebagai Rudi, Adi Sudirja sebagai Yanto, Randy Krishna sebagai Bayu, Rafan Al-Aryan sebagai Wahyu, Stella Bodea sebagai Mirna, Cinta Dewi sebagai Ratna, Ayu Inten sebagai Wati, Cetul Leather Art sebagai Heru, Kanayat Sabita sebagai Intan dan lainnya.
Tumbal proyek mengangkat misteri kematian pekerja di balik pembangunan jembatan besar penghubung dua wilayah. Cerita berpusat pada Yuda yang diperankan Kesha Alvaro. Sosok Yuda hidup bersama ibu dan adiknya setelah kematian sang ayah dalam proyek pembangunan jembatan berskala besar. Kematian tersebut meninggalkan banyak tanda tanya karena perusahaan konstruksi tempat ayahnya bekerja menutup kasus secara cepat tanpa penjelasan memadai. Situasi itu memunculkan kecurigaan bahwa terdapat sesuatu yang disembunyikan di balik proyek bernilai besar tersebut. Rasa kehilangan membuat Yuda tidak mampu melupakan kejadian tragis itu. Ibunya yang diperankan Karina Suwandi masih menyimpan trauma mendalam sejak kematian suaminya. Kondisi keluarga semakin berat karena kehidupan berubah penuh tekanan dan ketakutan. Adik Yuda yang dimainkan Kalista Arum ikut terlibat dalam usaha mengungkap penyebab kematian sang ayah. Penyelidikan dimulai ketika Yuda bersama ibu serta adiknya menyusup ke perusahaan konstruksi tersebut. Langkah berbahaya itu dilakukan demi menemukan bukti mengenai isu tumbal proyek yang terus beredar di sekitar lokasi pembangunan jembatan. Isu tersebut menyebutkan bahwa kematian para pekerja bukan sekadar kecelakaan kerja biasa. Beberapa nyawa disebut sengaja dikorbankan agar proyek berjalan lancar tanpa hambatan besar. Suasana horor mulai terasa ketika kejadian aneh bermunculan di area proyek. Para pekerja mengalami kecelakaan misterius dengan pola yang sulit dijelaskan secara logis. Beberapa korban ditemukan meninggal dalam kondisi mengenaskan setelah bekerja malam hari. Ketegangan semakin meningkat karena lokasi proyek dipenuhi suara ganjil, bayangan menyeramkan, dan gangguan supranatural yang mengintai setiap sudut pembangunan. Yuda perlahan menemukan fakta bahwa kematian ayahnya memiliki hubungan erat dengan rahasia perusahaan. Pihak tertentu berusaha menutupi kejadian sebenarnya demi menjaga kelangsungan proyek jembatan terbesar tersebut. Ancaman demi ancaman muncul ketika penyelidikan mulai mendekati kebenaran. Tekanan tidak hanya datang dari sosok gaib, tetapi juga dari manusia yang ingin menjaga rahasia tetap tersembunyi. Sutradara Jero Point menghadirkan nuansa horor yang dekat dengan kepercayaan masyarakat mengenai praktik tumbal dalam pembangunan besar. Ketegangan dibangun melalui suasana proyek gelap, suara alat berat, serta lokasi konstruksi yang terasa sunyi dan mengintimidasi. Adegan demi adegan memperlihatkan ketakutan psikologis sekaligus ancaman supranatural yang terus menghantui keluarga Yuda. Film produksi D Company ini turut dibintangi Edward Manalu, Fuad Idris, Adi Sudirja, Agus Firmansyah, Randy Krishna, serta Rafan Al-Aryan. Penulisan cerita dilakukan oleh Jero Point bersama Sandika Gusti dan Shinta Puji sehingga alur misterinya terasa padat dengan konflik emosional kuat. Unsur keluarga, duka mendalam, dan pencarian keadilan menjadi bagian penting yang memperkuat cerita sepanjang film berlangsung. Tumbal proyek dijadwalkan tayang pada 13 Mei dengan genre horor yang menonjolkan misteri kematian dalam proyek pembangunan berskala besar. Sinopsis Tumbal proyek memperlihatkan teror misterius di balik pembangunan besar yang dipenuhi rahasia kelam serta kematian mengerikan. Kisah perjuangan Yuda bersama keluarga menghadirkan ketegangan emosional sekaligus suasana horor mencekam sepanjang pencarian fakta mengenai tumbal proyek tersebut. Film Tumbal Project mengambil inspirasi dari mitos pada praktik mistis yang dipercaya demi kelancaran pembangunan, di mana nyawa manusia dianggap sebagai tumbal untuk menghindari kegagalan proyek. Cerita ini berakar dari pengalaman dan desas-desus seputar kecelakaan kerja yang sering terjadi secara misterius di proyek-proyek pembangunan besar. Lokasi utama film ini adalah proyek pembangunan jembatan besar yang menghubungkan dua wilayah terpencil. Proyek besar tersebut bertempat di lokasi terpencil yang ternyata menyimpan rahasia kelam. Selama pengerjaan proyek tersebut berlangsung, nyawa demi nyawa menghilang dan muncul kejadian yang tak bisa dijelaskan secara logika. Hilangnya para pekerja diselingi dengan berbagai kecelakaan kerja aneh, seperti penampakan sosok misterius dan suara-suara gaib. Tokoh utama, Yuda, tergerak untuk mencari fakta di balik kematian ayahnya, yang juga seorang pekerja di proyek tersebut. Kematian sang ayah awalnya diduga akibat kecelakaan kerja, namun Yuda memiliki intuisi bahwa ada sesuatu yang disembunyikan oleh pihak perusahaan konstruksi. Di tengah usahanya tersebut, Yuda mengajak ibunya dan adiknya untuk ikut serta menyelidiki keadaan yang sebenarnya. Selama pencarian kebenaran, mereka menghadapi berbagai ancaman penuh ketegangan yang semakin nyata,
kerap berdatangan yang membuat mereka harus mampu menyelamatkan diri. Suatu hari, ketika Yuda istirahat di warung, dia melihat ada anak kecil di sana. Dia pun berniat ingin mentraktir sebuah jajanan kepada anak itu. Namun, ibu dari anak tersebut langsung menarik anaknya. Dia pun melihat Yuda dengan tatapan yang penuh ketakutan dan penuh kecurigaan. Saat ini warga sekitar memiliki pandangan buruk terhadap para pekerja proyek, karena mereka menduga proyek itu adalah penyebab dari kasus anak-anak yang menghilang. Meskipun di proyek banyak kejadian yang hampir mencelakai para pekerja, namun pimpinan proyek membiarkan karena mereka sengaja agar ada tumbal. Di sisi lain, di ruang administrasi, Laras bekerja di sana. Di samping kursi Laras, ada rekannya yang merupakan ibu-ibu bernama Ibu Dewi. Dan saat ini dia sedang bersedih karena anaknya tiba-tiba menghilang. Laras kemudian datang ke gudang dokumen tua karena ada file yang harus ia ambil di sana untuk ia periksa. Namun, di sana dia malah menemukan sebuah dokumen rahasia yang dimana isinya terdapat nama bapaknya, yaitu Bayu. Namun di pinggirnya diberi tanda berwarna merah. Tidak hanya bapaknya, tapi ada beberapa pekerja lain juga, termasuk suaminya Ibu Dewi yang dikabarkan menghilang. Rupa-rupanya, daftar nama yang diberi tanda merah itu diincar untuk dijadikan tumbal. Saat sedang fokus baca dokumen itu, Laras tidak sadar jika di belakangnya ada sosok arwah sang ayah yang berusaha berkomunikasi dengannya. Laras kemudian disuruh oleh atasannya untuk mengecek stok barang di kawasan proyek. Laras pun menuruti perintah itu. Namun, sesuatu mengerikan terjadi. Ketika itu mobil kren sedang mengangkat beton yang sangat berat. Laras tak sadar akan hal itu dan dia malah berdiri di bawah beton itu. Lalu hal mistis terjadi. Mobil kren seketika error dan beton itu jadi tidak seimbang. Dari kejauhan Yuda melihat Laras akan tertimpa oleh beton berat itu. Dan seketika, beruntung Laras sempat menghindar, sementara yang tertimpa adalah pekerja lain. Badannya seketika hancur akibat terhimpit beton itu, dan darahnya pun muncrat ke wajah Laras. Hal itu membuat Laras jadi trauma. Dia melihat kematian tragis di depan matanya sendiri. Sungguh sangat mengerikan. Laras kemudian diingatkan oleh ibunya agar selalu membawa nama Tuhan dalam setiap kegiatannya, supaya dia selalu dilindungi. Ingat, selalu bawa dalam doa. Yuda beberapa kali mengingatkan pimpinan jika perhitungan pembangunan mereka ada yang salah dan perlu dibenarkan. Namun, masukan itu tak digubris dengan alasan Yuda adalah anak baru, jadi jangan sok tahu dari para senior. Padahal pimpinan sengaja pura-pura tidak tahu supaya kecelakaan terjadi. Dan ketika itu, kecelakaan kembali terjadi. Seorang pekerja jatuh dari ketinggian yang tinggi, lalu badannya tertimpa oleh alat berat selur, dan itu disaksikan langsung oleh Yuda. Kalau di proyek ini ada masalah begitu, gak lama juga hilang kabarnya. Sini mati yang apes, jenazahnya gak bisa dipulangin ke keluarganya. Bingung aku, mesti gitu. Sementara itu, satu suro semakin dekat. Akan tetapi, tumbal yang diberikan kepada jin laut belum memenuhi jumlah yang diinginkan, sehingga para jin menjadi murka. Dan saat itu, jin mengincar orang-orang yang ada di mes pekerja. Dan nahas Ibu Marta yang diincar oleh jin tersebut. Saat itu ibu kerasukan dan berubah jadi mengerikan. Malam hari pun tiba. Setelah mereka pulang bekerja, mereka pun sadar jika ibu tidak ada di kamar. Dan setelah dilihat di CCTV pos satpam, terlihat ibunya naik ke atas loteng. Dan saat itu, ibu yang kesurupan akan menjatuhkan dirinya sendiri. Namun beruntung, hal itu digagalkan oleh Yuda.
Keanehan semakin banyak terjadi. Begitupun dengan kasus anak hilang, mulai terdengar luas di telinga masyarakat. Hingga satu hari sebelum satu suro, perusahaan Surajaya melakukan sebuah ritual adat, yaitu pelepasan sesajen ke lautan. Itu semua dilakukan dengan harapan proyek jembatan mereka berjalan lancar. Ketika itu Ibu Dewi memberitahu Laras dan juga Yuda jika ritual adat itu hanya untuk mengalihkan fokus masyarakat dan menutupi ritual yang sebenarnya, yang dimana para pimpinan proyek akan menumbalkan anak-anak tak berdosa supaya proyek jembatan itu berjalan dengan lancar. Dan saat itu Yuda serta Laras sudah mengetahui ritual penumbalan anak kecil bukan dilakukan di area proyek, melainkan di bangunan administrasi. Saat ritual penumbalan dilakukan, diam-diam Yuda dan Laras masuk. Mereka berusaha menggagalkannya. Mereka pun membebaskan para anak yang masih dikurung. Lalu saat itu, mereka pun berhasil menggagalkan proses ritual penumbalan. Para anak-anak menjadi bebas, namun Laras dan Yuda malah terjebak di sana. Ketika itu, kengerian yang luar biasa pun terjadi akibat tumbal anak yang gagal diberikan, sehingga jin laut pun menjadi murka. Lalu jin merasuki para karyawan yang ada di mes, sehingga suasana menjadi heboh dan mengerikan. Mendengar ada suara keramaian, para pimpinan proyek menuju mes untuk memeriksanya. Laras dan Yuda juga terbebas dan mereka segera pergi ke mes. Namun, mereka melihat jika penghuni mes banyak yang kesurupan. Selain itu, banyak juga yang sudah mati. Terlihat lorong mes sudah dipenuhi oleh mayat yang tewas mengenaskan. Saat itu ibu juga mendadak menghilang. Laras dan Yuda akhirnya menyusuri mes yang penuh dengan mayat itu untuk mencari ibunya. Hingga akhirnya Laras menemukan ibunya di tempat pembuangan sampah. Dia pun merangkak secara mengerikan, lalu seketika menerkam Laras. Namun tidak lama, orang pintar kepercayaan proyek akhirnya datang ke mes. Dia membaca sebuah mantra, membuat kuasa gelap di mes mendadak jadi hilang, sehingga ibu pun kembali sadar. Para pimpinan memarahi Yuda dengan keras karena ulahnya yang telah menggagalkan ritual tumbal. Semua kejadian mengerikan akhirnya terjadi, dan pada ujungnya semakin banyak korban yang berjatuhan. Semua ini gara-gara Yuda. Yuda emosinya memuncak. Dia berkata jika hanya ingin mengusut kematian bapaknya yang ia yakini jadi tumbal di proyek ini. Salah satu pimpinan berkata jika Yuda jangan terlalu membela bapaknya karena dia itu bukan orang baik. Rupanya Sulur, diam-diam selama kerja di proyek, bapak itu selingkuh dengan perempuan lain dan menikah lagi secara siri. Bahkan mereka punya anak. Ternyata orang yang selama ini ia bela ternyata bejat dan telah mengkhianatinya. Mengetahui fakta itu, Yuda pun sangat tercengang. Pada awalnya, dia membela mati-matian bapaknya. Namun kini, yang ada adalah perasaan benci. Yuda pun jadi gelap mata, tak bisa berpikir dengan jernih. Yuda yang dalam kondisi seperti itu dimanfaatkan oleh pimpinan proyek agar Yuda bisa menyelesaikan tumbal yang diminta oleh Demit. Sementara itu, ibu jadi sering kesurupan. Keadaannya pun memprihatinkan. Banyak luka borokan di tubuhnya. Selain itu, tenggorokannya selalu merasa haus. Padahal sudah banyak es teh manis hangat yang ia minum. Akan tetapi, ibu selalu haus. Yuda menjadi tidak terkendali. Dia pun berhasil dihasut oleh orang pintar. Yang mana orang pintar itu sebenarnya benci juga kepada para pimpinan proyek. Karena mereka semua itu sangat serakah. Maka dari itu, orang pintar minta Yuda agar nanti menumbalkan mereka semua di malam puncak satu suro.
Singkat cerita, malam satu suro pun tiba. Di saat itulah, jalanan aspal jembatan membutuhkan darah manusia. Ritual besar pun dilakukan dengan berbagai sesajen dan juga penampilan seni. Para pimpinan diam-diam dilumpuhkan dan tubuhnya terbaring di jalanan. Malam itu, aspal jalanan jembatan harus diberi tumbal darah. Sementara itu, Yuda sudah di atas mobil beko dan dia siap menggeprek mereka semua sulur. Karena ia rasa para pimpinan itu sama bejatnya seperti bapaknya. Yuda membabi buta untuk menubalkan para pimpinan itu. Namun di sisi lain, kuasa gelap menguasai tubuh Ibu Marta yang sejak awal sudah diincar oleh jin lautan. Saat itu, salib di kamar mes menjadi terbalik, menandakan betapa kuatnya kuasa gelap saat itu. Kemudian tanpa sengaja, Ibu lepas dari pengawasan Laras. Dan tiba-tiba, Ibu berlarian ke arah proyek jembatan. Dia pun malah berbaring di aspal. Yuda yang sudah gelap mata tak menyadari ibunya di sana. Dan pada akhirnya, dia pun tanpa sengaja menggeprek ibunya sendiri. Setelah itu Yuda sadar jika ia sudah terlewat batas. Dan pada ujungnya, sang ibu turut menjadi korban. Dari kejauhan, Laras berteriak sejadi-jadinya melihat sang ibu tertimpa oleh besi berat itu. Sementara, kini hanya penyesalan yang ada di diri Yuda. Namun, penyesalan pun tak ada artinya lagi, karena tak akan mengubah apapun yang telah terjadi. Namun, pada akhir cerita, kini Yuda malah menjadi pimpinan proyek perusahaan Surajaya. Dia pun terlihat berdansa, menikmati kekayaannya. Ending film ini kemungkinan ingin menunjukkan bahwa Yuda pada akhirnya berubah menjadi sosok yang dulu paling ia benci. Sepanjang cerita Yuda digambarkan sebagai anak yang ingin mencari keadilan atas kematian bapaknya dan berusaha membongkar rahasia tumbal proyek di perusahaan Surajaya. Dia sangat membenci para pimpinan proyek itu yang telah tega mengorbankan banyak nyawa manusia demi kekuasaan dan kelancaran pembangunan. Namun, semakin jauh ia menyelidiki semua itu, Yuda justru perlahan dipenuhi oleh rasa dendam dan juga kebencian. Setelah mengetahui kenyataan pahit tentang ayahnya, ditambah lagi dengan kematian tragis ibunya akibat ulahnya sendiri, kondisi mental Yuda benar-benar hancur. Dalam keadaan seperti itu, dia menjadi mudah dimanfaatkan dan akhirnya kehilangan arah. Karena itulah, ketika di akhir cerita, Yuda malah menjadi pimpinan di proyek Surajaya dan menikmati seluruh kekayaannya. Hal itu seolah menandakan bahwa dia telah masuk ke dalam lingkaran setan yang sama. Menurut Mamang, film ini seolah memberi kesan bahwa kutukan tumbal proyek tidak pernah benar-benar berakhir. Meski para pelaku lama sudah jatuh, akan tetapi selalu ada orang baru yang akan melanjutkan semuanya. Seperti contohnya sosok Yuda yang awalnya dia korban, justru pada akhirnya menjadi seorang penerus dari kegelapan itu sendiri. Oke lah, sampai sini dulu aja video kali ini. Mamang pamit dulu. Keep enjoy and see you.